Kita sekarang ketemu di pertemuan yang kelima. Ini Mas Salman udah join ya? Salman apa Kiki? Lupa saya. Di kelas ini Kiki ya? Salman, Pak. Salman ya? Pak. Oh ya, oke. Oke, kita langsung aja ke pertemuan yang kelima. Setelah pertemuan yang keenam kemarin, kita bahas tentang media transmisi ya, dan beberapa istilah-istilah di teknik telekomunikasi seperti bandwidth, kemudian ada juga baseband, passband, dan modulasi. Nah, sekarang di pertemuan yang kelima, kita akan mengenal sekilas tentang penomoran dan jaringan switching telepon. Jadi ini udah masuk kepada materi spesifik sebetulnya, penomoran dan jaringan atau topologi di dalam jaringan telekomunikasi. Ya, tujuannya yang mendengar perkuliahan ini diharapkan mampu memahami tentang konsep dasar penomoran telepon dan jaringan switching telepon. Nah, sekarang kita flashback ke zaman tahun 90-an. Kira-kira seperti ini masih gampang kita lihat. Ada tiang telepon, kemudian ada kabel koaksial, lalu masuk ke rumah. Sebelum ke rumah nanti ada soket yang namanya KTB ya, kotak terminal bagi atau kotak terminal batas. Intinya yang membatasi mana urusan penyedia jaringan. Kalau ada apa-apa berarti tanggung jawab penyedia jaringan. Ada bagian yang menjadi tanggung jawab customer. Ada masalah apapun itu tanggung jawab customer, seperti pesawat teleponnya rusak atau kabel bagian dalam rumahnya putus. Itu bagian dari tanggung jawab customer itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sederhananya, dalam jaringan telekomunikasi ada A, ada B. Ada pengirim, ada penerima, ada sender, ada receiver. Kemudian di tengah-tengah ada sebuah jaringan. Sederhananya ini ada kabel saja langsung kemudian terhubung kepada jaringan utama, banyak kabelnya kelihatan. Lalu kemudian ke jaringan penerima. Nah, sederhananya seperti itu. Kemudian kita ada mengenal signaling. Kalau belum paham, terima aja dulu. Ikutin aja, nanti akan sering mendengar istilah ini pada kuliah semester 1 ini hingga semester akhir nanti akan sering mendengarin. Nah, ada yang namanya signaling. Signaling ini dia sebetulnya untuk fungsinya seperti kalau kita gampangnya memahaminya ringback tone misalnya. Ya kan? Atau nada panggil. Coba bayangkan misalkan Gibran aja, kalau misalkan pencet telepon kemudian nggak kedengeran apa-apa, tiba-tiba nyambung, halo, nyaman nggak tuh? Baru pencet langsung halo, tidak ada nada tet gitu kan? Atau di sisi penerima ada nada panggilnya dulu, atau di sisi pemanggil itu ada nada yang menunjukkan bahwa nomor telepon yang dipanggil itu sudah menerima tapi belum ngangkat. Nah, itu bagian-bagian dari fungsi signaling. Nah, kita hanya melihatnya dari sisi yang sederhana sekali, apakah dia kanalnya berbeda atau kanalnya menggunakan kanal yang sama dengan traffic yang disalurkan. Kalau dia misalkan berbeda antara jalur yang digunakan untuk signaling dengan jalur yang digunakan untuk bicara, itu namanya outband signaling. Kalau dia menggunakan di media transmisi yang sama, namanya inband signaling. Dan kita kemarin sudah menyinggung bahwa untuk frekuensi suara manusia itu pada range 300 hingga 3400 Hz. Biasa digenapkan menjadi 4 kHz. Kemudian, nah,
Ini ada link YouTube yang bisa dilihat untuk mendalami tentang signaling. Tapi jangan khawatir, pada mata kuliah yang semester-semester berikutnya, signaling ini akan banyak dibahas. Apalagi ketika mata kuliah JARTEL, jaringan telekomunikasi. Nah, kita udah tahu ada istilah signaling ya. Kemudian kita masuk ke pengantar jaringan telepon. Nah, kalau yang mau dihubungkan itu hanya 2 telepon saja, itu menjadi simpel ya. Tapi kalau misalkan yang mau dihubungkan itu banyak ya, katakanlah sendernya 1 aja, pengirimnya 1 aja, cuma 1. Penerimanya tidak 1, 2, 3, 4, atau sampai 10. Maka sudah menjadi kompleks. Kemudian apalagi jika pengirimnya itu udah lebih dari 1. Katakanlah Gibran mau ngirim sesuatu, mau melakukan panggilan. Haura juga pada saat yang sama juga. Azhar juga. Nashwan juga. Jadi karena banyak orang mau melakukan panggilan pada satu waktu yang bersamaan, maka menjadi lebih kompleks jaringan telekomunikasi ini. Dan kemudian yang dihubungkan secara topologi atau geografi itu tidak hanya pada satu tempat yang berdekatan. Bisa jadi dalam satu kota, bisa jadi antar kota, bisa jadi antar pulau, bisa jadi antar negara. Nah, maka bagaimana cara menghubungkan semua itu? Nah, coba kita kasih coret-coret. Misalkan ini saya gambar. Ini ada 5 katakanlah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada 5 customernya. Katakanlah Nashwan, Alvarezi, kemudian Randy, Mauritius, kemudian Novan, satu lagi ada Andre. Coba saya tanya, misalkan ini saya kasih aja B, A, B, C, D, E, ya kan? Kemudian kalau Iqbal, saya mau nanya, kalau A mau berhubungan dengan B, maka yang saya tarik adalah konektivitas dari A ke B. Kalau A mau agar bisa berhubungan dengan C, maka A mau ke C. A ke C. A ke C. Kalau A mau ke D. A ke D. Kalau A mau ke E. E. Jadi A bisa berhubungan ke semua atau keempat dari penerima. Oke. Tapi kalau misalkan saya tanya, B mau berhubungan ke A, bisa nggak? Bisa ya, sudah ada ya. Tapi kalau B mau ke C, ada nggak? Tidak ada. Kalaupun ada, dia harus muter dulu ke A. Ya kan? Jadi, ini kita tambahkan lagi. Kemudian kalau C mau ke D, kita sambungkan lagi. Kalau D mau ke E, sambungkan lagi. Sekarang yang kurang apa ini? Kalau E mau ke C, bisa nggak Arvito? Tidak ada, makanya harus kita tarik lagi. Kalau E mau ke B, tidak ada. Kalau B mau ke D, tidak ada. Maka kita jadiin dia kayak simbol Captain America jadinya kan. Jadinya. Nah, jadi seperti ini jalur telekomunikasi agar 5 dari node ini atau 5 dari titik-titik pelanggan atau orang gitu ya atau device macam-macam bisa saling berhubungan ya. Bisa saling berhubungan. Nah, ini 5. Kalau 100, kalau 1000 semakin rame ya. Semakin rame. Saya tutup dulu.
Maka muncul suatu ide ya, suatu ide. Bagaimana agar koneksi tersebut bisa lebih efektif ya, efisien. Maka saya gunakan sentralisasi. Sentralisasi ya. Teman-teman coba berpikirnya masuk kepada masa-masa itu ya. Kita kalau sekarang sudah biasa kan menggunakan istilah sentralisasi, desentralisasi. Kalau zaman dulu bayangkan orang berpikirnya kan belum seperti itu ya, karena informasi tidak seluas dan semudah sekarang. Maka gimana ya cara berpikirnya bahwa agar konektivitas itu bisa terjadi tapi tidak membutuhkan koneksi yang banyak sekali. Banyak sekali. Maka kalau untuk menghubungkan 5 device ini, 5 device atau 5 telepon ini, ada ide kita buat saja satu brokernya gitu ya, satu brokernya. Katakanlah misalkan Adiaksa nih, Adiaksa di sini sebagai broker ya di sini, sentral. Ya udah, kalau gitu, kalau misalkan si A ini mau berhubungan dengan si B, dia tidak ada koneksi langsung, tapi dia harus melewati broker Adiaksa. Fungsinya Adiaksa apa di sini? Fungsinya Adiaksa dia menerima panggilan. Apa A katanya? Saya mau berhubungan sama B, ada perlu katanya. Oh ya udah, si B masih kosong. Maka Adiaksa menyambungkan. Udah. Kemudian ada lagi misalkan si B, si C mau ke B. Jangan dulu, masih dipakai. Atau si C mau ke si D, udah disambungin. Kan? Maka kita bisa lihat koneksi yang dibutuhkan tidak banyak. Karena ada fungsi sentralisasi ini. Ada sentral yang fungsinya melakukan nyambung-menyambung. Sambung-menyambung. Nah, sambung-menyambung inilah yang menjadi istilahnya switching. Ya. Switching yang masih sangat sederhana sekali. Jadi, fungsinya si switching ini, atau dalam hal ini kalau proses zaman dulu kita lihat di YouTube atau di video di LMS ada, masih menggunakan orang, belum mesin baik mekanik maupun otomat, maka fungsinya Adiaksa ya sambung menyambung aja. A ke B sambungin, A mau ke C sambungin, A ke B udah beres putusin. Maka dia harus tahu nih, si switching ini, si Adiaksa ini harus tahu identitas dari si pemanggil dan identitas mau kemana dia manggilnya. Berarti teman-teman udah bisa kebayang secara logika. Si Adiaksa harus punya data ya. Punya data, oh si A itu identitasnya A katakanlah gitu ya. Oh si B itu yang itu tuh, nah, identitasnya yang itu. Dia harus tahu kan sambung menyambunginya. Kalau nggak gimana dia mengenalinya? Bayangkan aja coba. Bayangkan Anton misalkan bayangkan juga melakukan fungsi di sini. Bayangkan gimana cara dia menyambung-nyambungkannya. Maka perlu identitas jadinya kan. Sudah kebayang bahwa di switching itu perlu ada identitas ya. Nah, kemudian identitas inilah yang disebut secara umum addressing, pengalamatan. Ya, pengalamatan. Pengalamatannya yang paling gampang ya kita bikin aja yang ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Maka si switching ini punya data bahwa ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi ketika ada orang mau melakukan panggilan, dia tahu, oh yang manggil itu nomor 1. Oh yang mau dia panggil nomor 2. Dia tinggal menghubung-hubungkan aja. Maka ketika ini lebih dari 5, maka dia punya identitas hingga sejumlah device atau pesawat telepon atau pelanggan yang terhubung ke sentral tersebut, ya kan? Nah, sehingga sudah bisa ditebak atau dikira-kira
jika kita menggunakan satu digit, kita hanya menggunakan satu digit penomoran, maka jatahnya berapa? Jatahnya adalah hanya bisa 10 identitas ya. 10 identitas. Kalau kita diberi jatah 2 digit misalkan, 2 digit. Maka berapa jatahnya? Jatah penomorannya bisa 100 ya. Bisa 100. Maka berapa jumlah device atau pelanggan yang mau dihubungkan? Maka jumlah digitnya pun harus menyesuaikan. Bisa harus kita hitung berapa kebutuhannya jadinya. Kemudian kita jadinya sudah mulai tahu nih bahwa untuk identitas atau addressing ini perlu pengalamatan dengan cara penomoran ya. Misalkan saya dalam hal ini kayak Anton, saya hafal, saya identitaskan dia dengan NIM-nya gitu. Wisnu dengan NIM-nya, Muhammad Rifki dengan NIM-nya gitu kan. Jadi NIM-nya ini unik kan, tidak sama. Kalau enggak di kuisis nanti nilainya jadi bingung ya kan, sebutan yang mana ya. Nah, maka ini pun terjadi juga pada identitas atau pengalamatan dari pelanggan atau device ya. Ini kita sebut masih pelanggan atau pesawat telepon atau device, tapi kalau kita masuk ke era sekarang ini kita anggap aja nanti device ya, karena bisa macam-macam bentuknya, bisa pesawat telepon, bisa bukan pesawat telepon pun bisa, ya kan? Oke, jadi kita contohkan misalkan 101 ya mau melakukan panggilan ke 103, maka switching melakukan proses penyambungan dari 101 ke 103. Nah, kemudian untuk yang lainnya pun seperti itu. Nah, sekarang kita ada coba lihat atau singgung beberapa istilah-istilah ya, istilah-istilah aja. Jadi ini hanya terminologi aja yang mungkin teman-teman harus tahu karena nanti akan menjadi istilah-istilah yang biasa dipakai. Yang pertama adalah ada yang namanya call setup. Call setup. Melakukan pemanggilan hubungan, pembangunan hubungan. Ya. Nah, kemudian ada lagi call termination. Ketika panggilan itu sudah selesai, maka di-terminate ya. Kemudian ada lagi ketika si 102 mau ke 103, padahal 101 belum terminate dengan 103, maka harus ada nada tertentu untuk menunjukkan bahwa 103 itu bisa dipanggil, bukan putus, tapi dia sedang busy, ya kan? Maka ada tanda-tandanya, nama tanda sibuk, nada sibuk, ya. Kemudian, nah ini macam-macam nanti tingkat kesibukannya ya. Nanti bisa lebih jauh kita pelajari berikutnya. Artinya ada beberapa istilah-istilah di sini yang teman-teman perlu tahu ya sejak dini. Ada call setup, ada call termination, ada busy tone biasanya ya, nada sibuk. Lalu kemudian ada lagi istilah yang biasa dipakai dalam pembahasan teknik telekomunikasi, yaitu traffic ya, traffic. Traffic ini artinya kalau tadi jalur yang 101 ke 103 sedang melakukan pembangunan hubungan dan sedang melakukan komunikasi. Artinya di lintasan ini itu sedang ada lalu lintas ya. Lalu lintas. Kita sebut traffic. Traffic. Kalau gitu gimana cara mengukurnya? Kalau tadi di sini adalah fungsi orang, maka misalkan Wisnu nih operatornya. Dia start timer. Setelah 101 bisa berhubungan dengan 103, maka start timer. Start timer dihitung nih. Dihitung, oh kamu ngomongnya udah 10 detik. Berarti kamu chargingnya sekian, misalkan begitu ya. Berarti di sentral perlu ada fungsi lain dong. Perlu. Fungsinya itu adalah fungsi
menghitung berapa lama lalu lintas itu dipakai, ya. Nah, lalu lintas itulah yang kita sebut traffic. Satuannya untuk mengukur pendudukan dari koneksi itu adalah Erlang. Erlang, ya. Untuk voice. Erlang ini dari nama analis traffic telepon dari Finlandia, namanya Egner Erlang, tahun 18-an hingga 19-an. Oke. Nanti teman-teman akan melihat, atau kalau baca-baca atau nonton-nonton di YouTube di LMS, ada nanti mungkin mendengar istilah Erlang B, Erlang C, ya. Ada beberapa satuan seperti itu. Maka kita bisa sebut apakah Erlang itu? Erlang itu adalah pendudukan satu jalur pada saat jam sibuk. Formulanya adalah TP dibagi 60. TP-nya pendudukan dalam menit, kemudian 60-nya adalah pembagi. Kita misalkan tadi 101 itu ke sentral, maka dia melakukan pendudukan selama 10 menit. Bisa kita hitung 10 menit dibagi 60 per 6 Erlang. Dia sudah melakukan pendudukan pada jaringan telekomunikasi. Lalu kemudian kita coba lihat, itu tadi cerita jika beberapa pelanggan atau beberapa device terhubung pada satu sentral saja. Ya. Sedangkan realitasnya tidak bisa seperti itu. Katakanlah Salman, misalkan nih, Salman tinggal di sekitar Dayakolot, Bojong Soang. Di situ ada katakan di sini ada 8 orang saja. Maka 8 orang di sekitar Bojong Soang ada sentral. Sentralnya memiliki kemampuan hanya 8 orang, katakan. Maka dia terhubung kepada sentral ini. Kemudian ada lagi Nashwan. Nashwan ini tinggalnya agak ke kota, di sekitar Gedung Sate, katakan. Maka di Gedung Sate ini ada beberapa pelanggan, katakanlah di sini ada 7, maka terhubung kepada sentral yang ada di sekitar Gedung Sate. Jadi sentral ini ternyata punya kapasitas dong. Iya, dia punya kapasitas. Kapasitasnya hanya 10, hanya 8, katakanlah begitu. Nah, maka ketika ada orang yang di sentral Dayakolot, katakanlah Salman ini 107, mau menelpon ke Nashwan yang berada di sekitar Gedung Sate yang terhubung pada sentral Gedung Sate, yang dia nomornya 107 juga. Maka harus ada media dong, gimana cara menghubungkannya. Nah, menghubungkannya dengan cara sentral yang di Dayakolot itu dengan sentral yang di Gedung Sate punya koneksi sendiri. Punya koneksi sendiri antar sentral. Kalau gitu, sentral juga punya nomor dong. Oh, harus punya identitas juga berarti. Maka sentral itu diberi kode-kode untuk mengidentifikasi karena banyaknya sentral-sentral yang ada. Maka kita misalkan sentral Dayakolot nomornya 50. Sentral yang di Gedung Sate 51. Kemudian Salman identitasnya adalah diberi 107. Kebetulan Nashwan juga 107. Nah, ini penomorannya menjadi kompleks lagi. Penomornya tidak hanya nomor identitas pelanggan, tapi harus disisipkan identitas sentral di mana dia di cover. Oke. Kemudian kita bisa lihat bahwa penomoran Salman itu menjadi 5 digit ini, 50107. Sedangkan Nashwan 51107. Kalau kita tidak menyisipkan atau menyebutkan identitas sentralnya di sini,
maka tidak akan nyambung karena akan sulit mengenalinya. 107 mau ke 107, ya dia sendiri jadinya. Tapi jika dia hanya ingin melakukan panggilan pada satu sentral yang sama, sebetulnya tidak perlu dia menyebutkan nomor identitas sentralnya, seperti itu ya, lokal aja. Tapi ketika dia mau melakukan panggilannya keluar, maka itu perlu dia sebutkan. Kemudian kalau gitu kita ada pertanyaan jadinya, berapa banyak saluran yang harus dibangun antara sentral 50 ke sentral 51? Berapa banyak yang harus dibangun ini agar semua pengguna telepon di sentral 50 dapat terhubung ke semua pengguna di sentral 51. Nih. Kalau misalkan kita secara gampang-gampang ya menghitungnya, berarti ada berapa pelanggan di sini, ada berapa pelanggan di sini, ini sejumlah itulah kita bangun konektivitas dari sentral 50 ke sentral 51. Tapi kan tidak efisien kalau begitu. Jadinya kita kembali ke model yang bukan sentralisasi tadi, atau biasa disebut mata jala. Mata jala. Jadi tidak tersentralisasi, masing-masing terhubung ke pelanggannya. Nah, maka agar dia tetap efisien, itu perlu dihitung berapa banyak pendudukan yang mungkin terjadi pada pelanggan yang berada di sini dengan yang berada di sini. Maka setelah kita mendapatkan nanti kemungkinan trafficnya, itulah nanti yang menjadi dasar untuk berapa banyak perlu dibangun hubungan dari sentral 50 ke sentral 51. Nah, itu akan nanti didalami pada mata kuliah rekayasa traffic. Oke. Intinya berarti sentral itu punya kapasitas dan dia terdiri dari banyak sentral. Terdiri dari banyak sentral. Nah, sentral-sentral ini berarti perlu ada hierarki dong kalau gitu. Sentral dengan sentral ada yang mengontrolnya kan berarti kalau begitu. Kalau tadi ini kita lihat bahwa pelanggan terhubung pada satu sentralisasi. Kemudian antar si sentral dengan sentral, ini kalau kita lihat masih terhubung secara mata jala ya. Secara mata jala. Dia terhubung langsung. Kalau banyak, kalau ada 5 sentralnya bagaimana? Maka kita kembali lagi seperti yang tadi dong. Yang kita ilustrasikan pelanggan tadi ada 5. Maka kalau sentral itu ada 5, jadinya terhubungnya seperti yang tadi, yang semua device, semua entitas atau semua node itu terhubung, tidak sentralisasi. Jadi begitu kan? Nah, maka perlu ada sentralnya sentral kalau begitu kan? Jadinya. Nah, itulah jadinya hierarki yang menyebabkan adanya hierarki dalam struktur sentral. Ada yang disebut nanti dengan sentral lokal, local exchange. Ada juga nanti yang disebut dengan central toll atau toll exchange, atau tandem. Maka kita bisa lihat ilustrasinya seperti ini jadinya. Seperti ini. Antara sentral dengan sentral ada media penghubungnya. Kumpulan dari sentral lokal itu terhubung pada satu sentral yang layernya di atasnya, hierarkinya di atasnya. Namanya sentral tandem atau sentral toll. Kemudian kita bisa ilustrasikan contoh ini di daerah BIP, Taman Sari, di Pati Ukur dan sekitarnya. Di cover oleh satu sentral local exchange dengan kode 50. Kemudian identitas pelanggannya ada 101, 102 hingga 108. Kemudian di sisi daerah yang lain, daerah dagu atas mungkin sekitarnya, itu ada satu sentral lagi dengan kode 51, sentral lokal. Ada pelanggan di situ terhubung sekitar
7 asumsinya di sini. Lalu antar sentral yang mengcover daerah BIP dengan daerah dago itu harus ada hubungan kan agar bisa melakukan konektivitas. Maka di situ terhubung oleh satu sentral yang hierarkinya di atasnya, sentral tandem. Katakanlah berada di dago letak fisiknya. Nah, kodenya perlu ada kode karena kumpulan dari sentral-sentral tandem tadi itu perlu terhubung lagi. Nah, jadi hierarkinya di atas lagi kan. Maka sentral tandem ini pun perlu kode. Katakanlah yang tadi menghubungkan dago dengan yang menghubungkan sentral dago dengan sentral BIP itu berada di dago, tandemnya nomor 2. Kemudian ada lagi nanti sentral tandem yang menghubungkan katakanlah Bandung Timur, Cibiru, Cileunyi misalnya. Di bawahnya dia ini ada sentral lokal yang mengcover Cibiru, Cileunyi, Ujung Berung. Ada juga nanti sentral tandem yang kode 6 yang menghubungkan sentral-sentral lokal yang berada daerah Bandung Barat, Cimahi, dan sekitarnya. Maka kode-kode ini perlu juga diberikan kepada pengalamatan sentral tandem. Sehingga penomoran dari seorang atau device atau pelanggan atau pesawat telepon itu menjadi bertambah. Katakanlah tadi 107 saja, sekarang 107 tambah lagi 50. Kemudian tambah lagi 2 karena dia berada pada sentral tandem 2. Kemudian kenapa ini ada 4 digit? Karena penomoran ini bisa jadi lebih banyak lagi pelanggannya. Tidak cukup 3 digit. Jadi 4 digit. 4 digit. Sehingga 0107. Nomor pelanggan. 5 nomor lokal. 2 itu sentral tandem. Oke. Masih kedengaran ya? Oke. Raffi kedengaran ya suara saya? Dengar, Pak. Tadi Ya? sempat hilang, Pak. Iya, sebentar ya. Oke, nah sekarang setelah kita memahami hierarki seperti ini, maka kita jadi tahu bahwa nomor pelanggan itu menjadi kompleks karena harus disertakan dengan identitas dari sentral lokal, sentral tandemnya. Nah, kita kasih ilustrasi misalkan yang Bandung tadi seperti ini. Ada sentral tandem kode 2 yang mengcover daerah Gedung Sate, Dipati Ukur, dan ini daerah Taman Sari, Taman Lalu Lintas lah ya. Nah, ini sentral lokal ini yang kodenya 51 berada pada tol exchange 2 atau sentral tandem 2. Katakanlah Bandung Timur itu ada sentral tandem dengan kode 7. Baru Bandung Barat itu sentral tandem dengan kode 2, kode 6. Maka ini topologinya. Dan dia akan terus tumbuh. Dia akan terus tumbuh dan tidak baku seperti ini. Karena pertumbuhan pelanggan sangat mempengaruhi luas dari area ini. Kemudian kapasitas dari sentral yang digunakan itu juga mempengaruhi besar dari cakupan dari klaster ini. Nah, kemudian ini contoh tadi yang diberikan ya. Nah, kita coba lihat bahwa nomor yang tadi sudah kita berikan 250017 atau bisa juga kita asumsikan nomor pelanggan hanya 3 digit ya. Jadi 250107 daerah Dago ingin menghubungi nomor
6651010. Katakanlah kode 6 ini tadi daerah Bandung Barat, alun-alun Cimahi. Nomor pelanggannya 010. Nomor sentralnya 65. Nomor tandemnya 6. Maka yang nomor 2501007 bagaimana dia bisa menghubungi 665010. Nah, sentral yang menjadi hierarkinya adalah Central Exchange 2 ke Central Exchange yang 6. Karena dia harus punya hubungan antar tandem yang 2 dengan yang 6. 2 yang 6. 2 dan 6. Kan? Nah, yang bagian sentral untuk mengcover Central Exchange ini kita sebut nanti primary. Primary. Primary ini biasa diberi kode penomoran dengan awalan 0. Baru diikuti nomor dari primary, central primary-nya. Contoh misalkan 022 itu dipakai untuk primary exchange dari Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung. Lalu 021 untuk daerah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Jadi contoh misalkan nomor 022 ingin menelpon nomor 022 juga yang dia 107. Maka untuk koneksi ini yang diperlukan adalah switching lokal 50. Kemudian switching tandem 2. Kemudian switching primary 022. Kemudian sentral yang pemanggil tandem 6. Kemudian switching di local exchange 65. Kemudian nomor pelanggannya 010. Nah, hierarkinya begini jadi kira-kira. Kalau kita lanjutkan dari gambar yang tadi. Tadi kita sudah ada gambar pelanggan yang terhubung dengan sentral lokal 50, 51. Kemudian dua sentral lokal ini terhubung pada satu sentral tandem dengan kode 2. Lalu kemudian yang tadi kita singgung, sentral tandem dengan sentral tandem ini pun harus terhubung. Berarti dia punya sentral lagi yang hierarkinya di atasnya, namanya primary exchange. Misal tandem 2 dengan tandem 6. Tandem 6 ini yang mengcover Bandung Barat. Dia terhubung pada satu primary exchange. 022. Bandung dan sekitarnya. Kemudian yang di Bandung Barat tadi ini tandemnya mengcover local exchange juga. Salah satunya adalah local exchange di Cimahi yang 65. Nah, local exchange ini pelanggannya punya nomornya 1010, 011 dan seterusnya kan. Kemudian nanti ada lagi primary exchange yang lain yang mengcover tandem-tandem yang lainnya juga. Ya, Rifki. Saya mau nanya Pak, itu untuk sentral lokalnya itu biasanya beradanya di mana ya Pak? Di STO atau di mana Pak? STO. STO itu Central Telepon Otomat ya. Itu istilah aja yang kemudian menjadi identitas untuk menyebut sentral ya. Sebenarnya kalau cerita kita di sini berawal dari belum otomat ya, masih manual. Kemudian secara sejarah nanti akhirnya berkembang kemudian jadi sentral otomat dan bahkan sekarang sudah sentral yang sifatnya berbasiskan paket switch ya. Nah, kalau tadi cerita kita sama yang sekarang ini ceritanya masih circuit switch. Nah, letak sentral ini bagi operator penyedianya itu tidak mutlak ditentukan harus di mana. Yang pasti adalah di sekitaran daerah yang dekat dengan pelanggan yang dia cover. Contoh misalkan daerah Dayakolot. Maka pelanggan-pelanggan yang dia cover daerah Dayakolot, Bojong Soang, itu harus dia cover dengan satu sentral lokal. Sentral lokalnya di mana? Sentral lokalnya bisa di mana saja sepanjang di daerah situ. Bela aja nih. Ada yang
Siapa nih? Karena kalau dia letaknya terlalu jauh, itu nanti akan boros, tidak efisien di sisi pengkabelan ke pelanggan-pelanggan. Ya. Jadi akan diletakkan di sekitaran area yang dia cover. Katakanlah kalau di Dayakolot, sentralnya letaknya, saya nggak hafal di mana letaknya, mungkin di Bojongsoang. Kemudian untuk yang di daerah Sadang Serang itu yang mengcover Tumbagus Ismail itu saya ingat ada di Sadang Serang. Artinya letaknya secara geografik tidak mutlak di mana ditentukan, yang pasti harus berada di dekat sekitaran pelanggan yang dia cover untuk memudahkan dan mengefisienkan penarikan kabelnya. Kemudian letak sentral tandem itu juga di sekitaran sentral-sentral lokal yang di bawahnya begitu. Katakanlah ini Dago dan dia mengcover daerah Dago, BIP dan seterusnya, maka dia berada di sekitaran daerah Dago. Jadi tidak mutlak letaknya di mana, yang pasti dia tidak terlalu jauh dari sentral-sentral yang dia cover. Oke. Kita lanjutkan. Maka setelah kita tadi hierarkinya, maka kita bisa menyebutkan istilah baru untuk area-area tertentu. Kita sebut jadi kode primary itu menjadi kode area. Kode area dengan konsep penomoran 0xx ya, atau 0xxx. Nah, penomoran ini tidak sembarangan, dan penomoran ini ada regulasinya, regulasi dari badan regulasi ya, dari pemerintah. Karena apa? Karena penomoran ini menjadi hal yang krusial kan. Kalau tidak, dia jadi salah alamat atau bisa jadi mengganggu sisi privasi jadinya karena salah alamat. Nah, kita tahu bahwa kode area ini macam-macam ya. Kalau dulu punya buku Yellow Page ya, di situ isinya adalah kode area seluruh kota. Ada yang kode area 07XX untuk wilayah Sumatera. Enggak juga ya, kalau Medan misalnya 061 kan. Banyak ya, ini ada di daftar penomoran kode area, bisa dilihat. Ada juga 0,2, 02, ada juga 05 dan seterusnya. Kemudian itu ceritanya kode area yang berada pada satu negara. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau melakukan panggilan ke beda negara, bagaimana cara identitasnya? Maka ada koneksi internasional atau sambungan langsung internasional. Kalau dulu sekitar 92 ribuan yang mempunyai lisensi untuk melakukan panggilan internasional hanya ada 2 ya. 100 satu kalau nggak salah yang dari Indosat, satu lagi yang dari Telkom. Hanya itu yang diberi lisensi untuk sambungan langsung internasional. Nah, kode negara ini juga tidak sembarangan, ditetapkan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi yang internasionalnya. Dalam hal ini adalah ITU, International Telecommunication Union. Untuk Indonesia menggunakan kode negara 62. Biasanya diberi tanda plus 62. Kemudian kode negara lain, katakanlah Inggris 44. Atau kode area untuk di salah satu area di Inggris, misalkan 151. Jadi kode negara yang 44, kode area untuk daerah Liverpool adalah 151. Nah, misal kita yang di Bandung ingin menelpon nomor 231100 yang berada di Liverpool. Maka kita harus mendayal yang pertama adalah SLI-nya. SLI-nya 001. Lalu kemudian kode negara 44. Lalu kemudian area Liverpool itu 151. Lalu kemudian nomor
pelanggannya 231100. Ya, sebenarnya tidak nomor pelanggan saja ini kita gampang menyebutnya karena kita tidak tahu sentral tandem sentral lokalnya. Jadi kita sebut ini nomor pelanggannya. Karena bisa jadi nomor pelanggannya hanya 3 digit terakhir atau 4 digit terakhir. Nah, 001 ini berarti kita melakukan panggilan dengan jaringan internasional Indosat. Nah, kemudian ada lagi jika kita mendial 007 di bagian 3 digit pertamanya. Artinya kita menggunakan jaringan Telkomsel. Oke, nah kemudian penomoran ini setelah disinggung bahwa tidak sembarangan, tapi diatur karena semakin ke sini semakin banyak pelanggannya. Jadi identitas ini harus semakin diatur karena tidak boleh duplikasi kan, harus unik ya. Nah, maka kita bisa buat polanya ya. Buat polanya dari contoh tadi. Untuk polanya adalah plus KN KA nomor lokal. KN adalah kode negara, KA adalah kode area. Nomor lokal adalah nomor nomor telepon lokalnya. Contoh misalkan plus 6222501234. Itu adalah nomor pelanggan yang berada di daerah Dago yang di cover oleh sentral. Katakanlah kita tadi bahas, jadi kita tahu ya, sentral lokalnya 50, sentral tandemnya 2, primerinya 22, dan kode negaranya 62. Oke. Nah, ini semua penting karena ketika kita nanti bahas jaringan telekomunikasi baik di PSTN maupun seluler yang sudah berbasiskan paket switch, maka identitas penomoran ini jadi hal yang penting untuk di sisi switching ya, karena switching ini nantinya tidak hanya melakukan fungsi penyambungan seperti yang tadi disinggung, tapi melakukan fungsi charging ada, kemudian fungsi security-nya juga ada, kemudian banyak hal lagi yang dilakukan oleh switching ini selain hanya menyambungkan saja. Kemudian lalu kita coba lihat, ada istilahnya PSTN, Public Switch Telephone Network. Nah, skema jaringan yang sudah menggunakan central switching yang tadi kita bahas, itu banyak dikenal dengan nama PSTN. Dan sifatnya hierarki, seperti yang tadi. Nah, secara sejarah, konsep ini diusulkan dan diimplementasikan oleh Bell Laboratory, yang pernah kita singgung sebelumnya di bagian sejarah penemuan telepon. Lalu kemudian secara standar mulai dari tahun 1940-an. Di awalnya di Amerika ini dimulai oleh AT&T, pihak swasta. Jadi pengembangan PSTN ini di Amerika dilimpahkan kepada pihak swasta. Sedangkan di negara kita sendiri di Indonesia diimplementasikan oleh PT Telkom Tbk yang badan usaha milik negara. Oke, nah kemudian PSTN ini disebut jaya dari awal kemerdekaan sampai akhir 1990. Kenapa? Karena di 1990 seperti kita singgung di kemarin itu mulai tumbuh jaringan seluler, di mana dia menggunakan teknologi wireless untuk media aksesnya. Nah, kalau kita singgung kembali yang PSTN tadi, berarti dia memang menggunakan konsep hierarki secara penomorannya. Kita lihat di sini secara penomoran dan secara topologinya. Mulai dari sentral telepon lokal, kemudian tandem, kemudian primary, kemudian bisa jadi ada beberapa seksi-seksi lagi untuk hierarki kelasnya ya. Nah, kemudian kita singgung yang berikutnya ada namanya PBX. PBX. Mungkin teman-teman sudah pernah pakai atau pernah dengar. PBX ini biasa digunakan pada
kantor-kantor atau hotel atau apartemen yang dia membutuhkan saluran telepon yang banyak pada satu gedungnya. Gitu. Katakanlah misalkan hotel itu setiap kamar harus ada nomor telepon, ya kan? Tapi tidak mungkin diberikan nomor telepon publik semua. Kemudian contoh lagi rumah sakit, ya. Maka dibuatlah konsep PBX. Dibuatlah konsep PBX. Nah, dia seperti sentral lokal tersendiri gitu ya, tapi sifatnya private. Jadi kalau misalnya kita di hotel, dari satu kamar ke kamar yang lain, kita bisa nelpon kan, terhubung tanpa biaya, tidak kena charging. Tapi tidak bisa telepon keluar. Kalau dia nelpon keluar, dia harus menggunakan operator karena dia hanya diberi satu nomor publik gitu. Maka kita suka kalau nelpon ke bank atau kemana, sebutkan nomor extension yang ada 7 gitu ya. Maka itu maksudnya adalah nomor telepon mana dari gedung tersebut yang ingin Anda tuju. Maka kita harus sebut dengan istilah extensionnya, nomornya berapa. Nah, itu yang terjadi dan ini masih banyak dipakai PBX ini ya. Masih banyak dipakai. Oke. Jadi pada topik kelima ini kita sudah menyinggung tentang hierarki dari topologi jaringan telepon. Dalam hal ini kita masih berbicara telepon ya, telepon untuk voice dengan jaringan-jaringan yang konvensional, circuit switch. Kemudian kita iringi dengan konsep penomorannya menggunakan atau berdasar topologi dari tadi, hierarki tadi. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak? Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Silakan. Pak, mau nanya. Oke. Silakan, Mas. Jadi, maaf ya sebelumnya Pak, nggak bisa on cam karena jaringan masih agak ini. Jadi pertanyaannya adalah, jadi kalau kita pakai PBX, jadi itu kita nelpon hanya antar yang tercakup dalam PBX itu kan Pak? Dan itu nggak ada biaya seperti pulsa, atau gimana Pak? Ya, tadi siapa yang nelpon? Yang nanya? Giovanni ya? Ya. Ya. Tidak kena, karena dia tidak ke publik. Ya, gampangnya kita bilang dia tidak ke sentra publik. Dia hanya terhubung pada satu sentral private aja. Jadi PBX ini bisa kita anggap central private. Nah, fungsi charging itu kan ada di sentral sebetulnya. Ada di sentral, tapi yang sentral publik. Nah, sedangkan PBX ini diciptakan untuk mengakomodasi hal-hal yang seperti itu. Seperti yang tadi contoh dalam hotel, dia diberi kemudahan bahwa jika dia terhubung pada nomor-nomor extensionnya saja, dia nggak kena. Nah, konsep bisnisnya seperti itu. Tapi ketika nomor luar, nomor dalam ini mau terhubung ke nomor luar, atau nomor luar mau terhubung ke dalam, dia harus melewati sebuah gateway lah. Kalau kita berbicara jaringan data sekarang, ini intranet lah ya, ini gateway-nya. Maka dia harus melewati sebuah operator dan kena pulsa, kena charging. Nah, gitu ya, Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ya, siapa? Ada lagi? Saya Pak nanya Pak. Oke, Muhammad Rifki. Itu kan kalau tadi kan disebutkan kayak nomornya itu ada kode area kayak di dagu atas gitu Pak. Nah itu kalau misalkan sistem yang dari HP gimana yang wireless? Apa itu udah beda teknologi Pak? Oke. Nah itu berarti Rifki bertanya terkait penomoran pada
jaringan seluler kan. Nah, pada jaringan seluler dia ada juga konsep penomorannya. Ada konsep penomorannya, tapi berbeda. Nah, kita nggak bahas di topik pertemuan ini, tapi sekilas bisa saya singgung, penomoran dari konsep telepon seluler itu pun ada regulasinya. Contoh misalkan dari sisi operatornya kan ditentukan. Operator merah katakan 082, 081, XXX gitu kan. Kemudian operator biru 087 XXX. Kemudian operator hitam 089 XXX ya kan. Dan dia di sisi masing-masing operator itu juga punya regulasi untuk menandakan dia area mana. Jadi contoh misalkan operator merah area Sumatera, maka dia 081 katakanlah misalkan 25 misalkan gitu. Area Jawa misalkan 081 26. Nah, ada identitasnya juga. Dan penomoran itu saya pernah googling, sepertinya di-share kok, di-share ke publik. Karena untuk yang pemain-pemain bisnis online saja sudah sampai menganalisisnya ke arah situ, karena dia harus targetkan marketnya pada daerah-daerah yang dia targetkan ya. Misalkan dia jualannya di daerah Bandung aja, maka dia menargetkan pengguna-pengguna seluler yang nomornya nomor seluler daerah Bandung aja. Apakah valid? Kemungkinan besar masih oke, bisa dipakai, tapi tidak semuanya, karena bisa jadi di sisi sales yang nomor Bandung itu dijual juga kan di luar Bandung, bisa juga kan. Kemudian dia aktivasinya di luar, bisa juga. Memang itu ada regulasinya, tapi di lapangan mungkin terjadi seperti itu. Gitu ya. Nah, begitu Rifki. Ada lagi? Satu lagi penanya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita bisa akhiri dan lanjutkan di kuis ya, kuis pertemuan 5 seperti biasa.